warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitri Anissa, MS SPDI, mahasiswa PPG BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 211250342. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Limakoto Kampung Dalam pada kelas 7 dengan materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ini merupakan bukti pendaftaran saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku semuanya kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan tatap muka pelajaran pendidikan agama Islam dan uji pekerti. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, Bu mau tahu dulu bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat semuanya? Ibu selalu berharap anak ibu dalam keadaan sehat, karena kalau dengan kondisi tubuh yang sehat maka akan mudah menerima pelajaran. Baik, untuk menerima berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin teman-teman untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, perkayalah diri kami dengan ilmu dan hiasilah diri kami dengan kasih sayang, dan muliakanlah diri kami dengan takwa, dan perindahlah diri kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau cek kehadiran kalian. Ada yang tidak ada temannya hari ini? Ada? Siapa yang tidak hadir? Alam Bu. Alam, kemana dia sakit? Iya Bu. Baik, panggil Ibu Abda satu-satu ya. Dengarkan namanya. Alam Syah. Sakit Bu. Sakit. Aura Yonika Deska Putri. Hadir. Afifah Sahira. Sakit Bu. Khairunisa Delita. Fauzan Aslam. Irna Ranulita. Khairunisa. Muhammad Alfikri. Muhammad Rakir. Kozil Keswanto.
Hafda Novelza Triwasi, Iya, Bu. Rifka Ramadhani, Rona Fiona, Hadir, Bu. Sabi Hisma, Hadir, Bu. Syafira Deksiana, Hadir, Bu. Fadelisa Martalia. Oke, berarti satu orang tidak hadir ya. Bagi teman kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan dia cepat sehat dan bisa berkumpul kembali belajar bersama kita. Amin. Baik, anak ibu, sebelum kita mulai untuk menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kita dan rasa cinta tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, ibu mau cek dulu rapinya sudah, bangkunya sudah rapi, bajunya sudah masuk ke dalam semuanya, bukunya sudah disiapkan. Ya, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu semua sudah siap untuk belajar. Nah, untuk menambah semangat kita belajar pagi ini, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk dang dingdungnya? Masih. Oke, ibu pimpin semuanya. Tepuk dang dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, alhamdulillah sudah semangat semuanya? Sudah. Baik, anak ibu semua, hari ini materi kita adalah tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepadanya. Ini materi kita di bab 4. Pada minggu lalu kita sudah belajar juga ketemu dengan ibu. Ada ingat apa materi kita pada minggu lalu? Ada, Bu. Tentang apa, Rina? Tentang sholat, Bu. Sholat. Apa lagi selain sholat? Zikir. Tentang zikir. Materi kita pada bab 3 kita membahas tentang menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan. Nah, kemudian ibu mau tahu, masih ada yang ingat nggak apa itu pengertian sholat? Oke, Talia, silakan. Sholat adalah gerakan yang dimulai takbir dan diakhiri dengan salam. Bagus, benar. Sholat adalah gerakan yang dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Artinya ada syarat yang harus kita penuhi dan ada rukun yang harus kita penuhi juga. Karena tidak terpenuhi, maka sholat kita menjadi batal. Nah, satu lagi kita belajar tentang zikir. Siapa ingat apa itu zikir? Oke, Rona silakan. Zikir artinya mengingat kepada Allah. Oke, zikir bagus. Zikir artinya adalah mengingat Allah. Dengan kita berzikir artinya kita selalu ingat kepada Allah. Nah, sesuai dengan materi judul kita tadi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepadanya. Apa buktinya tunduk kepada Allah itu? Bukti kita tunduk kepada Allah itu kenapa? Mengikuti segala perintahnya dan menjauhi Bagus, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. segala larangannya. Dengan begitu kita patuh dan tunduk kepada Allah. Atau yang lainnya kita lakukan dengan bersujud. Itulah yang menjadi materi kita hari ini ya. Ada tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian hari ini kita belajar sujud. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan materi kita pada minggu lalu? Oke, saya Ada, Bu. apa Sujud hubungannya? adalah salah satu gerakan yang ada dalam sholat. Bagus. Sujud merupakan salah satu gerakan di dalam sholat. Dari banyaknya gerakan yang kita lakukan, salah satunya adalah sujud. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan bab kita hari ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepadanya dan materinya adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maka tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian serta dalil tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itu dia
tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau tahu dulu. Ini ada 3 pertanyaan yang Ibu mau ajukan kepada anak-anak Ibu. Apa yang kalian ketahui tentang sujud? Kira-kira sujud itu apa? Kita lakukan sujud? Iya, sujud itu apa dia? Sujud itu ngapain kita? Apa yang kita lakukan ketika sujud? Membungkukkan badan. Sujud itu artinya membungkukkan badan. Yang mana ketika kita sujud, kening kita, hidung kita, 2 tangan, apa lagi? 2 lutut dan 2 ibu jari kaki kita semua adalah menyentuh tanah semuanya dalam keadaan bersujud. Mengapa kita harus bersujud kepada Allah? Sebagai bentuk rasa syukur. Boleh, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang sudah Allah berikan, kan? Kita hari ini ada di sini dapat buat aktivitas sekolah hari ini itu karena rahmatnya Allah. Kemudian sujud itu kenapa harus kita lakukan? Karena itu sebagai bentuk titik terendah kita, hamba kepada Allah. Kenapa? Ketika kita berbisik ke bumi, Allah mendengar kita di langit. Itu titik terendah kita ketika kita meminta kepada Allah. Bahkan salah satu doa yang mustajab Allah kabulkan adalah ketika kita bersujud. Nah, begitu istimewanya karena kita menundukkan diri kita. Walaupun kita berbisik ke bumi, tapi Allah mendengar kita di langit. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa saja sih sujud yang dilakukan di luar sholat? Sujud syukur, Bu. Sujud syukur, apa lagi? Sujud sahwi. Sujud tilawah dan Sujud sahwi. Itu dia. Yang sujud kita bahas hari ini bukanlah sujud di dalam sholat, tapi adalah sujud yang kita lakukan di luar sholat. Seperti kata tadi, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah. Sudah pernah melakukannya? Belum. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum. Siapa yang sudah? Bentar. Ketiga-tiga ya. Ketiga salah satunya. Ada sujud apa yang saya lakukan? Oh, sujud syukur. Kapan itu dilakukan? Ketika mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Nah, ketika mendapatkan menguntungkan. Tapi jangan sampai ya nak, karena untung saja kita sujud sama Allah. Tapi kalau nggak untung nggak mau sujud. Nanti dalam keadaan apapun kita harus sujud kepada Allah. Oke, sekarang silakan kalian perhatikan gambar di berikut ini. Ini ada 3 gambar yang disajikan. 3. Ada seorang anak laki-laki dia bersujud ketika dia dapat juara 1 dia. Kemudian dia bersujud. Kemudian lagi ada seorang anak laki-laki, dia lagi sholat. Kemudian ada rakaat 1 dan 2 dia bingung. Ini rakaat pertama apa rakaat kedua ya ketika sholatnya? Karena kan kalau diganggu ya, ganggu pas sholat ketika sedang sholat nih. Ini kan rakaat berapa kira-kira? Sering kita, apalagi kalau lagi banyak pikiran, kita tidak khusyuk sholatnya, maka akan muncul yang seperti ini atau mungkin yang lain keadaannya. Ketika kita sholat, kita sedang mencari sesuatu misalnya, bukunya atau letaknya. Akhirnya kita bawa sholat. Ketika sholat ingat di mana letak bukunya. Dan itu mengakibatkan kita lupa hitungan rakaat kita ketika sholat. Yang ketiga, ini ada ilustrasinya seorang perempuan dia ketika sholat, kemudian dia membaca ayat sajadah. Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini apa yang Anda dapat simpulkan? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Kira-kira ketiga ini sudah mencakup belum ketika sujud itu? Sudah. Sudah. Yang sujud syukur. Yang dilakukan di gambar. Ya, yang juara. Kenapa ini syukur? Karena dia dapat kebahagiaan. Dia dapat juara 1 sebagai bentuk ungkapan kebahagiaannya, nikmatnya dia bersujud. Kalau yang kedua ini kira-kira apa dia ini? Sujud sahwi. Sujud sahwi apa dia sujud sahwi itu? Sujud yang dilakukan ketika lupa Ketika tahu lupa dalam dalam sholat. sholat. Ini sujud yang ketika membaca ayat sajadah ini sujud apa? Sujud tilawah. Oke, untuk kemampuan awal berarti anak itu sudah paham ya? Apa itu sujud syukur secara umum, apa sujud tilawah, dan apa itu sujud sahwi. Selanjutnya, ini Ibu kasih sebuah skenario. Nah, skenario ini menceritakan tentang si Ali. Nah, si Ali saat ujian praktik sholat dia bingung. Setelah salam dia teringat rakaatnya kurang 1. Kemudian karena kurang rakaatnya dia bersujud. Kemudian besoknya dia mendengar temannya membaca ayat sajadah saat tilawah ketika membaca Al-Quran. Kemudian ketika Ali mendengar itu maka dia langsung sujud. Setelah itu sorenya Ali mendapat kabar gembira ketika dia memperoleh gambar
kabar gembira, maka ia langsung bersujud di teras rumahnya sebagai ungkapan kebahagiaannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Ali bingung. Manakah dari ketiga sujud ini yang merupakan sujud syukur, kah dia, sujud sahwi, kah dia, dan sujud tilawah. Kemudian dia ingin tahu bagaimana tata cara yang benar dalam melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kira-kira yang tahu caranya seperti ini bagaimana? Ada yang tahu? Tidak? Oke. Untuk mengetahui tentang ini, tentu kita harus paham dulu ya, apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, dan apa itu sujud tilawah. Kalau kita sudah paham, baru nih kita bisa bantu si Ali. Yang dilakukannya itu bagaimana caranya. Nah, untuk membahas skenario edukasi ini, Ibu mau anak-anak ibu bagi menjadi, kita ada berapa sekarang? 15. Menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok, satu kelompok ada yang 4, ada yang 3. Oke. Nah, masing-masing kelompok nanti ibu akan tugaskan kalian tentang ini. Nanti kalian berikan jawaban hasil akhirnya apa yang dilakukan Ali. Perhatikan lagi. Ini ada 3 ilustrasi. Ali yang ketika sholat bingung, kemudian dia silakan kalian ingat ini ya. Ketika dia sholat dia bingung. Apa yang dia lakukan ketika menambah 1 rakaat, dia nggak tahu sujudnya apa ini. Kemudian ilustrasi kedua, dia mendengar teman yang membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Ilustrasi yang ketiga, Ali mendapatkan kabar gembira dan langsung dia bersujud. Yang harus kalian selesaikan nanti adalah kalian tahu apa itu dia sujud syukur, apa dia sujud sahwi, apa dia sujud tilawah. Nah, kemudian kalian tahu bagaimana tata cara melaksanakan sujud syukur, bagaimana melakukan sujud sahwi, dan bagaimana melakukan sujud tilawah. Paham tugasnya? Oke, untuk diskusi kita hari ini, kita menggunakan metode card sort. Apa itu? Adalah sortir kartu. Masing-masing kelompok nanti, ibu akan berikan 1 amplop yang isinya adalah kartu-kartu. Contohkan ya. Masing-masing kelompok nanti diberikan kartu, ada potongan kartu. Kemudian masing-masing kamu klasifikasikan atau kelompokkan. Mana dia dari kartu-kartu ini yang merupakan sujud syukur, mana dia merupakan sujud tilawah, dan mana dia merupakan sujud sahwi. Di dalam kartu ini, yang pertama dia berisi ada kartu konsep. Kartu konsep ini berisi tentang 3 sujud tadi. Ada sujud syukur, ada sujud sahwi, dan ada sujud tilawah. Kemudian di kartu deskripsi itu berisi tentang apa itu pengertian sujud syukur, apa dia pengertian sujud sahwi, apa dia pengertian sujud tilawah. Kemudian di dalamnya lagi ada dalil. Dalil itu adalah alasan, apa sebabnya, mengapa kita harus melakukan sujud syukur, mengapa kita melakukan sujud tilawah, dan mengapa kita melakukan sujud sahwi. Kemudian di dalamnya juga ada tata cara. Bagaimana sih caranya melakukan sujud syukur? Seperti Syahira tadi sudah melakukan sujud syukur, kira-kira udah benar belum caranya? Nah, nanti tahu apa itu bagaimana tata cara melakukan sujud syukur, kemudian bagaimana caranya melakukan sujud sahwi, dan bagaimana nanti caranya melakukan sujud tilawah. Dan di masing-masing sujud itu ada bacaan khususnya. Baik, nanti jawabannya akan kalian temukan di amplopnya ini. Nah, masing-masing kelompok nanti ibu kasihkan 1 amplop, kemudian 1 kertas karton. Kertas karton ini fungsinya untuk menempel nanti ya. Kalian klasifikasikan nanti hasilnya kalian tempel di sini. Setelah kalian tempel, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kemudian nanti kita tampilkan ke depan hasil dari diskusi masing-masing kelompok kamu. Oke, bagi satu-satu ya. Kelompok 1. Bacaan kalian masing-masing buku paket ya sebagai referensi untuk pemahaman kalian tentang sujud syukur, tentang sujud sahwi, dan tentang sujud tilawah.
sini sujud syukur, di sini sujud sawi, sini sujud tilawah cukup deh. Yang mana bagusnya? Kasih. Yang mana saya tanyakan ya? Sudah, jelas ya? Oke, tiga kelompok ada sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Kelompok ada deh. Yang kertas itu ada dalil, ada bacaan. Jadi mana dia dalil yang sujud syukur, mana dalil sujud sawi, mana dalil sujud tilawah. Silakan berdiskusi bersama kepada Oke. Ya sudah ketemu? Lengkap? Ya, ada sujud tilawah, di sini ada sujud syukur, sudah boleh. Untuk bantuannya bisa dibuka di buku pegangan kalian, buku siswa. Oke, kayak kelompokkan. Mana dia yang bacaannya, dalilnya perintah sujud syukur, mana dalil perintah sujud sawi, dan mana dalil perintah sujud tilawah. Sudah ketemu? Sudah nampak ya? Sudah nampak. Mana dia pengertiannya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil skenario kami. Yang pertama ada pengertian sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari skenario tadi. Yang pertama ada sujud syukur. Pengertian dari sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari mara bahaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang skenario tadi. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Yang kedua adalah sujud syukur. Dalilnya adalah sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar duka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang skenario tadi. Yang pertama ada sujud syukur. Pengertian sujud syukur, sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat atau terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur: 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Tembusan tiang. Ampu semua, ampu kita, dua ampu, santiang. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Sudah benar dan bagus semuanya ya. Ada yang berbeda pendapat yang ditampilkan kelompok tadi? Sama semuanya? Sama. Nah, tadi sudah kita dengarkan bersama, berarti tentang berapa itu sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Sudah dapat jawabannya ini? Sudah. Berarti sujud yang dilakukan Ali ketika sholat, kemudian dia bingung, setelah salam dia teringat rakaatnya kurang 1, lalu dia sujud. Sujud apa itu? Sujud Sawi. Kemudian yang kedua, keesokan harinya ia mendengar kawannya membaca ayat sajadah. Sujud apa yang dilakukan oleh Ali? Tilawah. Kenapa sujud tilawah? Sesuai dengan penjelasannya bahwa sujud tilawah dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Oke, ilustrasi yang ketiga. Ali sorenya mendapat kabar gembira dan ia langsung sujud di teras rumahnya. Berarti sujud itu siapa? Syukur. Kenapa? Karena dia bersyukur bahwa dia menerima kebahagiaan. Nah, tata cara tadi, masing-masing sujud syukur itu ketika sujud syukur boleh kita langsung sujud ketika memperoleh kebahagiaan. Kita baca bacaannya apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebenarnya bacaannya adalah bacaan yang sudah sering kita baca juga. Cuma kadang kita lupa ya. Kemudian sujud sawi dilakukannya kapan? Ketika selesai salat. Ketika baca fil alamin innaka hamidum majid sebelum salam, kemudian kita sujud. Nah, sujud membaca bacaan sujud sawi. Apa bacanya tadi? Subhana man la yanamu wa la yasfu. Kemudian duduk. Seperti duduk dan setelah 2 sujud, baca bacaan sujudnya, kemudian sujud kembali. Baca lagi baca sujudnya. Subhana man la yanamu
termasuk sujud syahwi. Kemudian sujud tilawah. Ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, dia dua. Boleh dilakukan di dalam sholat. Ketika kita sholat mungkin imam baca sajadah langsung sujud. Boleh di luar sholat. Dia dua keadaannya, di dalam dan di luar sholat. Bacanya apa? Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang kita baca. Oke? Selanjutnya ini ya, sujud dan sujud tilawah. Nah, masuk ke refleksi kita, bagaimana pemahaman kalian tentang sujud ini? Apakah berubah setelah diskusi ini? Apa masih sama? Sudah berubah? Sudah. Artinya apa? Sujud yang kita lakukan tidak hanya di dalam sholat saja. Berarti ada sujud lainnya di luar sholat. Nah, kira-kira setelah kita pelajari tadi itu ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, ada nggak yang sudah selain syahira mungkin? Oh iya Bu, ternyata saya pernah sholat, saya pernah sujud tilawah ternyata. Ketika sholat sama imam. Atau tidak saya pernah lakukan Bu. Ketika sholat subuh, kebetulan Bu bulan Ramadan, saya sholat subuh. Terus imamnya baca ayat, saya nggak tahu Bu, tapi tiba-tiba orang sujud semuanya. Saya ikut saja Bu, orang sujud. Padahal itu saya nggak tahu bahwa itu dia sujud. Kemudian saya ikuti imam. Ada yang ketemu seperti itu. Nah, kalau ketemu berarti penuhnya kalian sudah pernah melakukan sujud tilawah. Sujud syahwi pernah dilakukan? Lupa pernah dalam sholat? Pernah. Sujud syahwi nggak? Tidak. Besok ini kalau dalam keadaan kalian lupa dalam sholat, lupa mungkin hitungan rokaatnya atau lupa apa lagi? Baca Fatihah sudah atau belum? Ini rakaatnya sudah ruku atau belum? Maka kalian boleh melakukan sujud sahwi. Nah, Ibu berharap dengan sudah belajar sujud ini berarti menambah pemahaman kalian. Nanti kalau seandainya kalian bertemu dengan situasi-situasi yang dengan si Ali tadi, kalian temukan juga situasi itu, berarti kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, karena kita sudah capek, kita sedikit dulu ya. Oke, silakan berdiri saja di tempatnya. Yang maju boleh. Viral ya, karyanya maka kita coba ya. Sudah semuanya? Oke. Ada sujud tilawah, artinya di dalam kehidupan kita sehari-hari, nah sujud merupakan salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Katakan tadi bahwa sujud itu merupakan titik terendah hamba kepada penciptanya atau Tuhannya. Ketika kita berbisik ke bumi, maka Allah mendengar kita di langit. Sujud yang kita lakukan tidak hanya sujud di dalam sholat. Yang sholat itu wajib kita lakukan. Nah, selain yang wajib sujud tadi, ada sujud yang lain yang kita lakukan dia di luar sholat. Nah, sujud yang pertama adalah sujud
syahwi tadi, ada sujud syukur, kemudian ada sujud tilawah. Nah, ketiga sujud yang kita pelajari ini merupakan lambang penyerahan diri dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan fungsi yang berbeda. Artinya sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah bentuk penghambaan kita tapi fungsinya berbeda. Yang pertama sujud syukur. Sujud syukur adalah wujud terima kasih dan pengakuan atas karunia atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur karena sudah diberikan nikmat tadi. Terhindar dari bahaya, berarti Allah kasih kita karunia dan perlindungan. Maka kita bersujud syukur. Kemudian sujud sahwi. Sujud syahwi adalah menutupi kekurangan atau kesilapan yang terjadi karena lupa saat menunaikan sholat. Kita manusia biasa, sering lupa dan lalai. Kadang kita tidak khusyuk sholat, kadang kita ketika sholat tapi kita ingat yang lain. Nah, Allah kasih kita solusinya. Kalau kita lupa, ragu, tidak sholat, tidak khusyuk dalam sholat, maka Allah kasihkan boleh sujud syahwi. Karena setiap manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, kemudian yang terakhir kita bersujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah bentuk pengagungan dan ketaatan ketika kita berjumpa dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengandung perintah sujud. Nah, firman Allah itu merupakan kitab suci kita. Nah, kitab suci kita tertuang dalam firman Allah atau kita kenal dengan nama Al-Qur'an. Nah, sebagai bentuk pengagungan kita terhadap Al-Qur'an, kita orang Islam, maka kita bersujud tilawah, khususnya di ayat-ayat sajadah. Karena Al-Quran itu merupakan kitab kita, pedoman dalam hidup kita. Yang bahkan Umar bin Khattab saja masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Maka seharusnya kita mengagungkannya. Nah, sebagai bentuk kita mengagungkannya, maka kita bersujud tilawah. Nah, ini kesimpulan kajian kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan Ibu berharap anak Ibu dengan kita sudah memahami tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, kalian sudah paham caranya, kemudian kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan dan kalian bisa juga menjadi contoh buat yang lain. Yang paling penting, karena ingat nak, pelajaran PAI ini bukan hanya sekedar teori yang kita pelajari dalam kelas, tapi PAI ini akan kalian pakai seumur hidup. Selagi kita masih memeluk agama Islam, selagi masih bernyawa, berarti pelajaran PAI ini gambaran dari aktivitas ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ini berarti sudah kita pelajari tentang teori ya. Kita sudah bahas tentang pengertian, kita sudah tahu dalilnya, kita sudah tahu tata caranya. Untuk minggu depan, untuk minggu depan kita praktekkan caranya. Ini kan buat teori saja. Nah, minggu depan kita praktekkan bagaimana sih caranya sujud syukur itu dalam gerakannya. Dan kalian hafalkan bacaannya di rumah. Sujud sahwi juga sama, kalian hafalkan di rumah, bacanya kita praktekkan. Minggu depan kita praktek sujud syukur, kita praktek sujud tilawi, kita praktekkan sujud tilawah. Bawa sajadah dari rumah masing-masing. Nah, yang penting yang Ibu mau, anak-anak Ibu sudah hafal bacaannya. Yang bisa itu kita hafalkan untuk minggu depan? Bisa. Silakan dihafal untuk minggu depan tentang bacaan sujudnya. Kemudian kalian juga bisa baca bukunya di rumah, bagaimana tata caranya, gerakannya. Minggu depan kita sudah siap untuk mempraktekannya. Sama ya? Yang laki-laki dan perempuan sama kita praktekkan di sini. Itu kita ambil sebagai nilai untuk karakter kita untuk